Hai, gue Dewi. Di video kali ini gue pengen sharing aja. Terus terang aja, gue lagi capek banget, ini baru pulang. Dan gue pengen sharing pengalaman gue hari ini nyoba ngurusin SIM sendiri. Jadi ceritanya, SIM gue itu SIM mobil ya. Gue biasanya kan gue nyetir sendiri. Terus SIM mobil gue itu, SIM A gue udah expired, masa berlakunya tuh di 2014. Cuman gue tuh emang ya namanya ibu-ibu ya, sibuk ini itu dan ketunda-tunda, males segala macem. Karena pas begitu gue lihat ternyata udah expired dan akhirnya ketunda sampai akhirnya 2 tahun gak gue urus. Terus kemarin gue dapat berita kalau di bulan ini katanya lagi promo ngurus SIM jadi murah, 100.000 sekian lah gitu, yang biasanya lebih mahal. Ya jujur aja gue sebelumnya nggak pernah ngurus sendiri. Waktu ya tetap kesana karena foto dan sidik jari harus asli, tapi tahun sebelumnya tuh gue ditolongin sama supir bokap yang akhirnya mencari pihak ketiga di sana yang mempermudah jalannya pembuatan itu, dan gue lupa tarifnya waktu itu berapa karena udah lama banget. Terus langsung aja ya, gila gue terus terang capek hati, capek badan. Jadi tadi gue teriming-iming dengan kata-kata lagi, oh iya lagi promo bulan ini. Terus habis itu kayaknya dan supir yang biasanya ngantar jemput anak-anak rencananya Lebaran haji ini dia mau pulang. So gue takut gue harus mau nggak mau bawa mobil sendiri, sementara SIM gue mati. Gue pengen sebelum supir gue pulang gue udah punya SIM baru gitu loh ceritanya. Terus akhirnya tadi gue bela-belain lah, dan orang yang bilang ke gue kalau itu SIM lagi promo juga bilang kalau mau ke sana bagusnya agak siangan, karena kalau pagi nanti tumpukan antrian pagi-paginya tuh masih banyak gitu. Dan untungnya tadi gue berangkat sih, pokoknya sampai sana tuh gue jam setengah 1, karena tadinya sampai sana jam 12 tapi harus muter-muter gitu dan macet parah di Samsat dan Mogot, itu macetnya parah banget jalannya. Akhirnya sampai sana setengah 1, dan begitu sampai sana gue tuh yang bingung, nih gue harus kemana dulu. Jadi begitu masuk parkiran gue nanya, mas ini untuk ngurus SIM gimana, di sebelah mana ya? Oh iya ibu lurus aja ke selatan, nanti habis itu belok kiri, nanti sebelah kanan. Ya udahlah pokoknya intinya lurus aja. Dan akhirnya begitu gue masuk ke kanan, ke gedung kanan, kan nggak tahu, pokoknya nggak ada ditulis ini alurnya kemana-mana dulu, di depan tuh nggak ada. Jadi gue main masuk aja ke gedung itu tuh, terus langsung ada pak polisi yang mau ngasih ID gitu. Terus dia tanya, mbak mau ngapain? Oh saya tadinya udah punya SIM tapi udah expired. Oh kalau sekarang SIM udah masa berlakunya udah 1 hari aja lewat, itu udah sama aja bikin baru mbak. Gue langsung melongo gitu, ya pak tapi kan saya udah punya SIM, apalagi ibu kan udah 2 tahun. Ya juga sih, ya udahlah. Terus jadi gimana prosesnya? Ibu harus cek kesehatan dulu. Gila, gue begitu dibilang harus cek kesehatan langsung serius loh, kebayang gitu kan. Tapi alhamdulillahnya lagi pas gue ke tempat bagian kesehatan, dan itu ternyata tempatnya agak jauh ya, lumayan jauh, dan tempatnya terpisah. Jadi gue harus jalan lagi, celingak-celinguk, tanya kanan kiri tempat kesehatan di mana, dan akhirnya gue temukan, dan akhirnya bayar untuk cek kesehatan kayak 25.000 gitu, formulir kesehatan itu 25.000. Terus oh ya gue disuruh fotokopi KTP sama SIM gue yang sebelumnya dulu. Akhirnya gue fotokopi, sudahlah gitu kan. Gue cek kesehatan. Untungnya nggak ada yang ngantri karena gue datangnya udah kesiangan banget. Dia tutup jam 1, gue sampai sana jam 1 kurang 10 menit. Jadi ya udah gue langsung masuk, duduk, cek cuman ini bisa baca nggak, ini berapa, udah cuman 2 kali 3 kali diganti slide, udah dikasih. Gue akhirnya dapat suratnya, oke nih untuk kesehatan udah lewat. Akhirnya gue balik lagi ke gedung biru, tempat masuknya untuk ngurus semuanya lah di sana, yang administrasinya di sana. Gue masuk, gue tanya lagi sama bapak yang petugas, pak nih saya udah cek kesehatan, saya kemana gitu. Ke bank dulu bu, bayar dulu, habis ke bank, ke asuransi, habis itu apalagi ya, ke langsung tes apa namanya, tes teori. Oke deh gitu kan, udah nih gue ke bank BRI, terus bayar di situ, bayar 100
100 berapa sih catatan gue. Jadi formulir untuk ngambil SIM, oh iya dia beda-beda. Jadi gue ngambilnya yang SIM A itu 120.000. Itu bisa pas banget tau gak? Jadi kan gue kasih 150.000, kembali 30.000 dong. Terus udah nih, oke, ini formulirnya. Terus sama yang itu dibilang, nanti ibu habis ini ke asuransi ya. Oke, ke asuransi, dan asuransinya 30.000. Jadi pas banget 150.000. Ya udahlah, akhirnya gue bayar asuransinya. Habis itu gue isi itu formulir. Habis gue isi, gue serahin ke loket berapa ya, gue lupa deh. Pokoknya gue serahin ke suatu loket. Dari loket itu gue disuruh ke tes teori, dan itu bener-bener ngeblank gitu loh. Jadi cuman petugas di masing-masing loket aja yang informasiin ke kita, dan kan kita nggak tahu ya arahnya kemananya ya. Ada sih tulisannya di situ, tapi yang bener-bener maksudnya di atas, di langit-langit gitu, ini loket sekian. Yang tertulis misalkan loket 7, gue disuruh ke loket 2. Gue nggak tahu loket 2 sebelah mana. Nanya lagi, banyak sih, tapi terus terang aja banyak petugas yang standby buat ditanya. Dan udah lumayan oke menurut gue. Gue tuh agak ternyata nggak sesusah itu yang ngurus sendiri gitu. Gue udah happy aja gitu kan. Oke, modal baru keluar 150, terus ditambah periksa kesehatan 25.000, terus ditambah fotokopi berapalah 4.000 apa 6.000 gue lupa. Udah dong. Terus gue ke atas tes teori. Masuk gue gelombang yang terakhir, karena dia tutup terakhir itu jam 2. Dia pokoknya terakhir jam 2 itu untuk tes teori. Dia jadi ada beberapa waktu gitu dia tesnya. Nah gue ngambil yang jam 2 itu udah kayaknya itu yang udah terakhir lah gitu kan. Udah nih, gue pas masuk duduk, udah dikasih duduk. Bapak-bapaknya tuh baik-baik banget sih emang. Terus gue celingak-celinguk dong, loh kok pada pakai pensil ya, pensil 2B, ini jangan-jangan harus bunder-bunderin atau apa gitu. Gue tanyalah sama bapak-bapak yang sebelah gue. Ternyata dia udah berulang sampai 3 kali. Ini ketiga kalinya dia ikut tes teori, dan dia udah ready gitu loh, udah bawa bolpen, udah bawa pensil, udah tahu gimana ya. Sementara gue yang bengong gitu, bawa bolpen aja udah syukur, tau-taunya harus pakai pensil. Akhirnya gue beranikan diri untuk maju ke depan, bilang sama Pak polisi ya, Pak maaf Pak, saya nggak bawa pensil, boleh pinjem pensilnya nggak Pak? Dan akhirnya bapaknya baik banget mau minjemin gue seneng gitu ya, sampai poin itu gue seneng. Tapi gue tuh bener-bener gak ada negative thinking gimana, pokoknya gue intinya gue masih mengikuti sesuai dengan prosedur, gue jalanin. Kekurangan kelebihannya gue terima, kekurangannya ya udahlah, kelebihannya gue udah mulai salut lah. Oke, udah mulai rapi, teratur, semuanya sangat-sangat informatif, dan semuanya diajak ngomongnya tuh enak gitu petugas di lapangannya. Gue udah aduh keren gitu. Udah nih, masuklah ujiannya, jelasin lah begini ini, gue ikutin tuh semua. Terus pas lagi ngerjain tes itu, gue ngerasa tes itu sebenarnya nggak susah-susah banget. Tapi ya kalau dibilang dinalar ya nalar siapa dulu gitu loh. Kalau emang ya gue pada dasarnya pengennya lalu lintas tertib lah, pokoknya gue bawa mobil tertib lah, kecuali kalau terpaksa. Jadi gue tahu yang tertib tuh yang mana gitu kan. Terus mulailah soal 1, 2, 3 gue kerjain semua, sudah selesai. Terus nunggu dong hasil tes teorinya di bawah. Tapi gue begitu tahu kalau yang duduk di samping gue itu dia udah tes ketiga, terus gue lihat yang di belakang udah bawa kertas yang udah numpuk beberapa, jadi udah numpuk gitu, gue agak-agak pesimis gitu loh. Tesnya susah kayaknya ya gitu. Tapi pas gue kerjain, gue ngerasa tesnya tuh nggak susah gitu loh. Tesnya tuh wajar, very rational gitu loh. Sesuatu yang kalau kita rasioin ya wajar gitu. Kayak oke nih, ini ada yang mobil dari sebelah kanan, ada yang dari sini, terus ada motor dari depan, gimana ya, pokoknya gitu deh. Siapa yang duluan gitu ya, jelas-jelas yang duluan yang lurus dong, nggak mungkin yang belok yang lurus. Terus udah gitu ini yang lurus yang tanpa hambatan yang sebelah sini dong gitu. Jadi ya bisa gitu loh dinalar, dan menurut gue soalnya wajar. Terus ada yang ini pembatas jalan, marka jalan, ini yang markahnya putus-putus, terus sebelah kirinya markahnya yang lurus doang. Ini nunjukin apa, mobil yang mana ya, apa mobil A masih bisa ke kanan nggak, atau gitu-gitu deh. Jadi menurut gue ya wajar aja gitu loh. Kalau kita udah biasa bawa mobil, secara gue juga udah punya SIM, bawa mobil dan dibawain mobil, jadi menurut gue itu peraturannya udah wajar kalau kita bisa jawab.
Terus udah nih nunggu lumayan lama tadi gue nunggu, padahal udah tinggal sedikit sih, tapi ya gue pikir ya udahlah, namanya meriksain satu-satu, wajar dong kalau dia lama, gue tungguin aja gitu loh, yang penting ntar gue kelar pulang gue bawa SIM. Tau-taunya pas nama gue disebut, pas gue lihat nggak lulus, Cin. Sedih banget begitu gue, gila, gue sekian lama baru kali ini gue ngerasa zonk banget gue nggak lulus. Yang gila, gue udah macet-macetan ninggalin anak, anak-anak harus dijemput sama bapaknya, terus supirnya gue pakai buat nganterin gue, menerjang macet, bulak-balik, muter-muter jalannya, bingung kan. Terus masuk ke kantor Samsat yang satunya lagi ternyata salah. Pokoknya udah kebayang, gila gue capek-capek hari ini toto yang nggak lulus, terus disuruh balik lagi minggu depan. Hari ini tanggal 25, minggu depan gue suruh balik lagi. Terus itu pas hari itu berbarengan sama supir gue pulang kampung. Jadi gue yang langsung aduh desperate gitu. Ya ini sih kalau udah keluar nggak lulus gimana dong. Dan jujur aja, di antara sela-sela gue ngikutin proses itu, dari awal gue udah kepikiran, gue pengen kalau emang ada petugas yang mau rela membantu, gak masalah sih buat gue. Paling ya dilihat aja berapa kira-kira apa sih bilangnya, tanda terima kasihnya gitu loh, seberapa besar gitu kan. Terus dari awal gue tanya, Pak, kira-kira Bapak bisa bantu saya nggak sih Pak gitu. Si bapaknya cuma bilang, aduh Bu, maaf ya Bu, saya cuma bisa bantuin arahin doang, tapi saya nggak bisa bantu. Oke. Terus gue tanya lagi petugas, Pak, bantuin dong Pak gitu. Aduh Bu, maaf Bu, nggak bisa. Aduh, sedih banget. Terus gue nggak berani pakai calo yang di luar. Di luarnya masih banyak sih calo yang secara bisik-bisik tuh bilang, bantu Mbak, bantu Mbak, bantu Mbak gitu. Terus gue pengen pakai itu, tapi gue takutnya dia bilang bantu, tapi gue tetap disuruh ngantri, gue tetap disuruh segala macam. Terus pas tes nggak lulus, ya dia bilang ya gimana Mbak yang nggak lulus gitu kan. Jadi gue bukan bete sih, jadi gue ya udahlah, kalau petugas yang berseragam yang bantu, ya gue dengan sangat berterima kasih sih kalau itu. Yang penting gue bawa pulang SIM gitu kan. Jadi akhirnya gue pulang cuman dapat surat pengantar buat gue tes lagi teori minggu depan. Memang sih nggak perlu ngurus surat-surat dari awal lagi, tinggal datang ikut tes teori lagi, datang ikut tes teori lagi sampai gue lulus. Itu tanpa batas waktu, pokoknya sampai gue lulus. Cuman dong ya, dari rumah gue harus ke Daan Mogot, which is kurang lebih tergantung sih. Kalau kayak tadi tuh lancar, kesananya sekitar 45 menit, pulangnya 1 jam lebih, bensin, supir kasih makan. Terus kalau gue bawa sendiri, gue macet-macetan, terus biaya gue di sana juga gue makan. Dan gue mikir aja, pulang-pulang, gila udah 13 menit aja gue ngomong cuap-cuap masalah gue tadi ke Daan Mogot, ke Samsat ngurusin. Terus tadi pas pulang gue sharing dong di sosmed gue, di grup gue, sedih deh gue nggak dapet gue tes teori ngambil SIM doang, gue nggak lulus. Lah ini gue udah punya SIM gitu loh, kok gue nggak lulus, sedih deh. Terus gue tanyalah ke teman gue yang yang dia baru-baru ini ngurus gitu, you know what gitu. Ternyata ada satu temen SMA gue, dia nggak, how lucky she is. Jadi dia hanya dengan status kalau dia itu pegawai negeri, I don't know, mungkin dia pegawai negeri atau dengan status kepegawaiannya dia dan menunjukkan ID pegawainya dia bisa dipermudah sangat. Sementara gue dengan KTP gue yang juga masih status pegawai negeri, sama sekali nggak ngaruh gitu. Padahal petugas loketnya udah nanya, oh Mbak dari kementerian mana segala macam gitu. Oh iya Pak, gue nggak bilang kalau gue udah resign sih, tapi gue bilang karena di KTP gue dan di SIM gue masih PNS tulisannya kan. Terus oh iya Pak di kementerian ini, oh saya ada kenalan lo gini-gini, tapi nggak ngebantu. Dan akhirnya gue nggak lulus. Terus oh ya, ada satu lagi temen gue. Jadi kayaknya ini cara yang mungkin gue lagi mikir sih, gue minggu depan bakalan balik sendiri atau gue akan menghalalkan cara lain untuk mendapatkan SIM baru gue. Nanti ikutin aja perkembangannya. Jadi temen gue itu ternyata dia lewat jalur, pokoknya dia lewat sekolah mengemudi gitu. Jadi dia belajar mengemudi dan dibantu lewat sekolah mengemudi. Ya pokoknya yang gue tahu segitulah. Dan kayaknya untuk yang di share di publik silahkan
kalian bayangkan sendiri. Jadi gue pikir tadinya kan ya apa bedanya sekolah mengemudi sama calo di luar itu, sama maksudnya orang-orang yang lembaga membantu untuk ngurus-ngurus ini itu apa sih, surat-surat gitulah. Gue pikir sama aja, mendingan gue kesana kalau ada petugas yang mau bantu gitu baru gue oh ya udah deh gitu, boleh deh, toh gue udah punya SIM gitu loh, cuman SIM gue mati doang gitu, gue pikir gitu. Ternyata hari ini gue nggak beruntung, dan ini hari dimana gue sangat merasa capek karena gue ngerasa usaha gue, effort gue hari ini tidak membuahkan hasil. Dan ternyata gue mikir gitu, dengan pengeluaran gue yang 175.000 ya hampir 200.000, kalau seandainya gue emang dari awal udah memplan dan membayangkan alternatif lain dan mengambil alternatif itu dari awal, mungkin hari ini gue tidak pergi ke sana dengan sia-sia. Mungkin, gue juga nggak tahu sih. Dan pengeluaran gue ini pun tidak sia-sia, karena gue takutnya nanti dengan gue udah ngeluarin segini, gue pakai tangan orang lain dan ternyata tarifnya tuh nggak beda gitu loh, nggak beda sama yang dari awal nggak pakai kesana. Sedih nggak sih? Pokoknya gitu deh. Gue capek banget, gue belum makan siang, ini udah sore begini dan letih rasanya, sedih rasanya, gila. Tes teori yang nggak lulus, kebayang dong, tes teori gue nggak lulus yang pertama, nanti habis itu gue harus mengulang misalkan 3 kali nih baru gue lulus. Terus habis itu masih ada tes praktek lagi dong, bawa mobil. Nanti tes praktek, siapa yang bisa ngejamin kalau gue lulus dalam 1 kali tes? Terus kalau gue harus bolak-balik, at least misalkan gue 2 kali atau bisa aja 3 kali, gila gue bolak-balik kesananya aja, ninggalin anak, biayanya dan segala macamnya. Kenapa nggak dari awal loh? Ya namanya berusaha untuk melakukan sesuatu dengan niat baik, dengan cara yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Akhirnya beginilah hari gue, padahal gue udah dandan gitu tadi, ini udah cemong lagi ya, dandannya nggak medok sih, cuman yang penting kalau misalkan gue di foto nggak jelek-jelek banget, gue udah lipstikan, terus gue pakai eyeshadow si MAC gue, ya gitu deh pokoknya biar nggak jelek-jelek banget tapi tiada guna gitu aja ya. Gila lama banget, maaf ya buat yang udah subscribe, temen gue yang penggemar YouTube channel gue. Maaf ya untuk urusan durasi, gue masih suka lupa durasi dan suka ngomong terus seperti saat ini. Thank you, kita lihat aja nanti perkembangannya minggu depan gimana. Sampai ketemu di video gue selanjutnya, entah tentang apa. Bye bye.